Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azzakumullah. Alhamdulillah, di sore hari yang cerah ini, hari Sabtu tanggal 6 bulan keempat tahun 1442 Hijriah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam majelis ilmu, yang mana dalam majelis ini kita membahas kitab karya salah seorang ulama tentang ilmu, yaitu Ma'alim fi Thariq Thalabil Ilmi, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Kita masih membicarakan tentang contoh-contoh semangat para ulama dalam menuntut ilmu. Disebutkan di halaman ke-89 dari file Arabiknya, lanjutan dari pekan yang lalu, pertemuan yang lalu. Kita akan menyampaikan nomor yang ke-19, nomor yang ke-19 terakhir sampai nomor ke-18 kalau sesuai urutan Arabiknya. Yang ke-19 itu adalah Imam Amr ibnu Maimun, Imam Amr ibnu Maimun, yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala bahwasanya beliau berkata, "Lau alimtu annahu baqiya alayya harfun minas sunnah bil Yaman la ataituha." Ya, seandainya aku tahu ada dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersisa, yang belum aku dapatkan di negeri Yaman, meskipun hanya satu huruf, la ataituha, aku pasti akan mendatanginya. Ya, artinya beliau sudah banyak sekali menimba ilmu di negeri Yaman. Ya, sampai-sampai beliau mengatakan, seandainya ada yang tertinggal, ya, dari ilmu tersebut yang belum aku dapatkan, pasti aku akan mendatangi negeri Yaman lagi. Ya, seandainya ada yang tersisa walaupun hanya satu huruf. Ya, lau alimtu annahu baqiya alayya harfun minas sunnah bil Yaman la ataituha. Ya. Kemudian perkataan ini dikomentari oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Ya. Hadhihi ad-da'wa tadullu ala sa'ati ilmih. Ya, jadi apa yang beliau sampaikan itu menunjukkan ilmu beliau yang sangat luas. Ya, ilmu beliau yang sangat luas. Ya, seandainya tersisa satu huruf saja, aku akan mendatangi negeri Yaman. Paham yang dimaksud ya? Paham yang dimaksud nomor 19 ini? Paham itu? Ya. Artinya kalau ilmu beliau tidak luas, tentulah beliau tidak akan mengatakan seperti itu. Ya. Artinya beliau banyak menimba ilmu di negeri Yaman. Ya. Kemudian sudah banyak yang beliau kuasai, sudah banyak yang beliau hadiri dari majelis-majelis para ulama. Ya, seandainya ada satu huruf saja yang belum aku pelajari, aku akan datang lagi ke negeri Yaman. Nah, baik, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, contoh yang ke-20, yaitu Imam Sa'id bin Abdul Aziz yang berkata, "Kuntu ajlisu bil ghadawat ila bani Abi Malik." Ya, aku biasa duduk di pagi hari menghadiri majelis ilmu kepada Imam Ibnu Abi Malik. Wa ujalisu ba'da dhuhri
dan aku biasa hadir di majlis ilmu setelah zuhur, majlis Imam Ismail bin Ubaidillah. Dan setelah asar aku biasa hadir di majlisnya Imam Makhul. Ya, Masya Allah. Ini 3 kali ya dalam sehari. Pagi di sini tidak dijelaskan ya. Apakah waktu duha? Ya, yang jelas pagi hadir, habis zuhur hadir, habis asar hadir di 3 imam yang berbeda. Fakullu waqtihi mashghulun bit talabi wat tahsil. Ya, maka waktu-waktu yang ada pada beliau sibukkan dengan menuntut ilmu dan untuk menghasilkan ilmu. Waqad taridu syubhatan. Ya, bisa jadi ada orang yang berkata bahwasanya awqatana mashghulatun bi umur la budda minha. Ya, waktu-waktu kami tersibukkan dengan perkara-perkara yang tidak mungkin tidak. Ya, yang maksudnya itu bekerja dan yang lainnya. Walakin sabaqa an dzakartu lak. Ya, namun sebagaimana sudah penulis jelaskan, ya ra'akallah, annaka law fattashta. Ya, seandainya engkau memperhatikan, menyingkap as-sa'at allati la tushghalu fiha fi yaumik, waktu-waktu yang senggang pada dirimu di hari tersebut, fasatara anna hunaka waqtan, maka engkau akan dapati masih ada waktu senggangmu. Lau istaghlaltahu bitalabi wa tahsil, yang bisa engkau gunakan untuk menuntut ilmu. Ya, maksudnya orang itu enggak mungkin sibuk untuk dunianya 24 jam. Ya, pasti bekerjanya itu ada masanya. Keperluan lain juga ada waktu-waktunya. Masih ada waktu yang luang yang bisa dia gunakan untuk menuntut ilmu. Itu yang dimaksud oleh beliau. Jadi tidak berarti meninggalkan bekerja, tapi masih ada waktu senggang yang ada pada dirimu yang bisa kau gunakan untuk menuntut ilmu. Ya, kita kan nggak harus sama dengan teman kita. Ya, mungkin teman kita bisa hadir di waktu tersebut, kita nggak bisa, kita bisanya di waktu satunya. Nggak apa-apa, gitu ya. Karena memang kesibukan beragam atau berbeda. Ya, sudah sering saya jelaskan bagaimana para sahabat dahulu. Ya. Bal wallahi law istaghlalta nisfahu. Ya, bahkan demi Allah, seandainya engkau memanfaatkan setengahnya, ya, setengah dari waktumu tersebut, dan setengah itu banyak, la ra'aita annaka tahassala ilman katsiran, engkau akan lihat dirimu telah mendapatkan ilmu yang banyak di waktu yang sedikit. Ya, wal muwaffaq man waffaqahullah. Ya, orang yang mendapat taufik adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ke-21, ya, Naim atau Nuaim al-Mijmar. Ya, jalasa as-sahabi. Ya, beliau biasanya hadir di majelisnya sahabat. Ya, Nuaim atau Naim ini seorang tabi'in, generasi setelah sahabat. Itu biasa hadir di majelisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, selama berapa pekan Bapak sekalian? Selama 20 tahun. Ya, mutawaliyah dengan berkelanjutan. Ya, berkelanjutan terus hadir. Ya. Tentu tidak berarti dia meninggalkan kewajibannya yang lainnya, tidak. Tetapi dia selalu hadir di majelis ilmunya Abu Hurairah. Fa asbaha min akhassi talamidih. Ya, sehingga beliau menjadi murid yang khusus, murid khususnya Abu Hurairah, murid spesial atau murid istimewanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ke-22, Abdullah bin Nafi'. Ya, Abdullah bin Nafi', ya, yang mana beliau jalasa Imam Malik, ini berguru kepada Imam Malik, ya, selama 35 sanatan, 35 tahun. Masya Allah, 35 tahun. Ya, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i.
Ini Abdullah bin Nafi berguru kepada Imam Malik. Wa idza aradta an ta'rifa hasilata hadhihi al-mujalasah faqra tarjamatahu. Ya, kau kalau ingin mengetahui ya ilmu yang didapatkan oleh Abdullah bin Nafi selama 35 tahun tersebut, engkau bisa membaca biografi darinya. Biografinya siapa? Abdullah bin Nafi, ya rahimahullah ta'ala. Yang berikutnya, yang ke-23, Al-Imam Ismail Al-Jurjani. Ya, Imam Ismail Al-Jurjani, beliau di antara kelebihannya biasa menulis setiap malam tis'ina waraqah. Ya, 90 halaman. Ya, bi khattin daqiq, dengan tulisan yang teliti, dengan tulisan yang sangat rapi, sangat hati-hati. Masya Allah, 90 halaman cepet sekali. Ya, ai annahu kana muta'anniyan fil kitabah. Ya, jadi beliau orang yang sangat perhatian sekali di dalam menulis. Ya. Berkata Imam Az-Zahabi, "Hadza yumkinuhu." Ya, kalau demikian, memang benar demikian. Ya, berarti beliau bisa menulis Sahih Muslim dalam waktu 1 pekan. Masya Allah. Siapa yang mau mencoba menulis Sahih Muslim? Ya, tidak ada ketertarikan lagi ya, karena semua serba tersedia ya sekarang ini. Sudah ada fotokopi, sudah ada file, sudah ada ya kitabnya, Masya Allah. Ya. Akhi talibul ilmi, ya wahai saudaraku penuntut ilmu, laqad tayassarat lana wasail. Ya, telah mudah bagi kita media-media, wa amkinah tempat-tempat, wa azminah zaman-zaman. Kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana fasilitas tersebut itu tidak didapatkan oleh orang-orang sebelum kita. Ya, terutama fasilitas yang sifatnya teknologi, kemudahan media tidak ada di zaman dulu. Ya. Sampai pun di zaman sekarang banyak orang yang juga belum mendapatkannya. Ya, artinya media-media tersebut mudah bagi yang mudah mendapatkannya. Ada sebagian orang yang nggak kenal, walaupun di zaman kita, apalagi di zaman dahulu. Fala tufarrid, ya jangan kau sia-siakan kesempatan ini. Farubbama tara ba'dahin, ya bisa jadi engkau akan dapatkan ya di masa yang dekat, di masa mendatang, ba'da aqranikal ladzi anta ma'ahum, ya sebagian dari kawan-kawanmu yang engkau bersama mereka. Qad balaghu manzilatan rafi'atan fil ilmi, ya mereka telah melampauimu, ya mereka telah mencapai manzilah yang tinggi dalam ilmu. Wa anta la tazalu fi awwali talab, dan engkau masih saja di awal-awal menuntut ilmu, masih dasar-dasar yang engkau ketahui. Kenapa? Karena teman-temanmu memanfaatkan waktu-waktunya dengan sebaik-baiknya, engkau menyia-nyiakan. Sehingga teman-teman sudah banyak ilmunya, sedang kau sendiri masih di tahap-tahap awal terus, tidak maju-maju ilmunya. Ini beliau menyoroti siapa ya? Satu generasi yang mereka itu punya waktu yang sama, medianya sama, semuanya sama, tapi yang satu memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menuntut ilmu, yang satu lagi menyia-nyiakan. Paham yang dimaksudnya? Ya, sama-sama punya kesibukan, sama-sama bekerjanya, sama-sama punya kesibukan, tapi yang satu ya rajin menuntut ilmu, yang satunya enggan atau mungkin malu-malu dalam menuntut ilmu. Demikian. Wa hadza ya'udu ba'da al-ikhlas lillah, dan ini kembalinya setelah ikhlas kepada Allah adalah kepada al-himmah wal azimah, ya kepada semangat yang tinggi. Walaqad akhbarani ahadul ikhwah bi syai'in min hadza. Ya, jadi ada di antara teman saya, ya salah satu teman, maksudnya beliau, ya salah satu ikhwan ya, yang mengabarkan kepadaku tentang hal ini. Lalu dia mengatakan yang maknanya kuntu a'rifu fulanan wa fulanan.
aku tahu fulan dan juga fulan. Sibyatan sigharan, dulu masih kecil-kecil. Yal'abuna al-qurah, mereka bermain-main bola di jalanan. Ya. Fakuntu anhahum 'anil la'ib. Ya, aku melarang mereka ya, untuk bermain di waktu salat. Yaqul hatta ra'aituhum ba'd min talabatil ilmi. Ya. Teman-temanku yang dulu masih kecil itu yang aku larang untuk bermain bola supaya salat, itu sekarang ternyata mereka menjadi para penuntut ilmu. Dan mereka telah mendapatkan ilmu yang banyak. Hatta inna ba'dahum, ya, sampai sebagian dari mereka idza adallana saqfun wahid, kalau kita atau kami dikumpulkan oleh satu atap, aku nu'iddahu kal'ami, aku seakan-akan orang yang awam, orang yang jahil, dan dia orang yang berilmu. Ma'annani akbaru minhu, ya, padahal aku lebih banyak usianya darinya. Dulu aku larang mereka untuk bermain di waktu sholat, ya. Wa aqdam minhu iltizaman, dan aku lebih dahulu iltizamnya, ya. Tetapi mereka mendahuluiku dengan apa? Ilmu, dengan ilmu. Padahal dulu masih kecil-kecil aku suruh sholat ketika bermain-main bola. Nah, la yaqulu hadza min babil hasad walakin min babil ghibtah. Ya, ini cerita tersebut itu bukan dalam kaitannya dengan iri atau dengki, tapi kaitannya dengan ghibtah, yang menginginkan kebaikan sebagaimana orang lain. Wa bi kulli hal ma ahsana ma ruwiya 'anil Imam Malik rahimahullah. Ya, ala kulli hal, ya, betapa indahnya apa yang diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, bi anna al-ilma la ya'ti bil wirathah, ya, bahwasanya ilmu itu tidak datang dengan warisan, ya, tidak diwariskan langsung, ya. Tidak pula dengan nasab, ya, belum tentu ayahnya ustadz, anaknya ustadz, belum tentu ayahnya ulama, anaknya ulama. Wala bil hasab, tidak pula dengan keturunan atau kedudukan, ya. Walakinnahu minahun ilahiyah, ya, namun, ya, ilmu itu adalah anugerah ilahi, ya, wa ataya rabbaniyah, ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki olehnya, ya. Nah, hadari min ihtiqari dzat, ya, maka hati-hatilah dari meremehkan diri kita sendiri. Wa hadari min dukhulid dha'fi wal khawar ila nufus, ya, jadi hati-hatilah dari masuknya kelemahan, ya, di dalam jiwa kita. Allah fil ikhlas, ya, jadi berpegang teguhlah dengan ikhlas, ya. Wat tasmir an sa'idil jiddi, listighlal lima nastati min athawani, ya, agar kita sungguh-sungguh memanfaatkan, ya, detik-detik, ya, waktu-waktu, ya, detik-detik dan daqaiq, yang menit-menit untuk menghasilkan ilmu. Sawan sima'an, ya, baik itu dengan mendengar, au qira'atan, atau dengan membaca, au huduran, atau dengan hadir di majelis ilmu. Wa anta tastati walillahil hamd, ya, dan engkau bisa, ya, alhamdulillah, antusakhir nafsaka fi talabil ilmi, untuk, ya, menundukkan dirimu dalam menuntut ilmu. Ya, baik. Fahadhil wasail yang mutawaffirah, ya, jadi media-medianya adalah tersedia. Fal halaqatu katsirah, ya, majelis-majelis ilmu banyak, ya.
banyak ya, tapi tidak semua kita hadir ya. Jadi kita lihat apakah majelis ilmu tersebut bermanfaat di atas ilmu ataukah tidak gitu ya. Jadi yang dimaksudkan banyak di sini kalau memang bermanfaat di atas ilmu, di atas sunnah ya, maka insya Allah ini bisa kita hadiri ya. Jadi saya tambahkan di sini majelis ilmu itu beragam banyak, tapi juga kita lihat apakah sesuai dengan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ataukah mengarah kepada kebid'ahan, ya, ataukah di atas sunnah, nah, kita perhatikan. Ya. Wal kutubu katsirah, kitab-kitab juga banyak. Ini juga ada selektif juga, ya, karena toko buku yang menjual semua, yang baik, yang campur ya, karena memang dia mencari keuntungannya. Kita yang harus selektif dalam memilih. Ya. Wal kutubu katsirah. Ya, nah. Jadi sebelum membeli buku itu kalau bisa bertanya terlebih dahulu. Buku agama ya. Tanya terlebih dahulu ya, apakah bagus isinya ataukah ada yang lebih baik cetakannya dan sebagainya. Wal ashritatus sam'iyah katsirah, dan kaset-kaset itu juga banyak. Ini beliau nulis buku ini waktu masih ada kaset. Ya, saya juga ada di rumah kaset yang sama sekalian. Masih belum ada CD, masih belum ada file, belum ada internet ya. Ya, kaset biasa ya. Masya Allah. Wal biladul lati tadhummu lafifan min tullabil ilmi wal masyayikh fanahwa suduruhum qabla buyutihim. Ya. Afwan, fatahu sudurahum. Ya, jadi negeri-negeri yang di situ ada penuntut ilmu, ada masyayikh yang mereka membuka jiwa-jiwa mereka sebelum rumah-rumah mereka. Ya, artinya kesempatan untuk menuntut ilmu itu banyak. Ada majelis ilmu, ada kitab, bisa juga ke rumah ulama, ke rumah syekh yang kita ingin ambil ilmunya. Fala tufarrid fi hadhil umur, ya, maka janganlah engkau meremehkan atau menyia-nyiakan, ya, lebih tepatnya pada perkara-perkara ini. Wastaghil, ya, jadi manfaatkan apa yang Anda mampu dan engkau akan lihat annaka tazdadu ilman, engkau akan bertambah ilmumu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ini selesailah bab tentang semangat ya para ulama dalam menuntut ilmu, dan akan ada bab selanjutnya yang akan diterangkan oleh beliau. Nah, baik, sebelum kita beranjak atau berlanjut ke bab setelahnya, sudah jelas uraian tadi dan juga yang sebelum-sebelumnya. Sebelum kita masuk kepada bab baru, ya, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bab selanjutnya, talibul ilmi wal hasad. Ya, talibul ilmi wal hasad. Ya, penuntut ilmu dan iri dengki. Ya, penuntut ilmu dan iri dengki. Al hasadu fi talabil ilmi, ya, hasad dalam menuntut ilmu. Hadhil qadiyah hiya fil haqiqah, ya, jadi masalah iri dengki ini pada hakikatnya adalah salah satu afah min afatil ilmi. Apa istilahnya itu, salah satu ketergelinciran, salah satu hal yang menghancurkan seseorang dalam menuntut ilmu. Bahkan kalau Anda ingin, bisa Anda katakan innaha tamhaqu barakatal ilmi, ya, sesungguhnya hasad itu bisa menghilangkan keberkahan ilmu. Ya, maksudnya bagaimana hasad itu? Maksudnya orang yang menuntut ilmu hendaknya dia membersihkan hatinya sebelum dia mengambil ilmu, membersihkan jiwanya. Ya, tentu tidak hanya hasad saja, tapi di sini dibahas khusus hasad, khusus iri atau dengki. Ya, iri atau dengki. Walaqad ajada salaf wa ashabu wa atalul kalam 'alaiha, ya, dan para salafus saleh telah berpanjang lebar, ya, menjelaskan tentang masalah ini. Wa hadhil qadiyah, ya, dan perkara ini sama sekalian, ya, jazakallahu khairan, idza tamakkanta,
Saya ulangi, idza tamakkanat min talibil ilmi, ya kalau iri dengki itu telah masuk kepada diri penuntut ilmu, fa innaha tufsidu alaihi akhiratah, maka bisa merusak akhiratnya. Wa kullama kana mutawaghilan, ya semakin mengakar iri tersebut dalam hatinya, maka kemudorotannya menjadi lebih besar. Jadi lebih banyak irinya, dengkinya, semakin mudaratnya besar atas orang tersebut. Wa hiya tunaghis ala talibil ilmi wa talabatil ilmi. Wa tu'akkir alaihi hifdhuhu wa huduruhu, ya. Jadi menghancurkan segalanya di sini, ya. Termasuk hafalannya, kehadirannya dalam menuntut ilmu, ya, dan pemahamannya apa yang didengar dari ilmu, ya. Dan penyakit hasad atau iri ini tidaklah selamat darinya satu masyarakat, ya. La yaslam minha mujtama, lakin yakhtalif, ya, tapi manusia beragam, berbeda. Ada yang sedikit, ada yang banyak punya sifat apa? Iri. Nah, ini yang harus kita jauhkan sama sekalian, sifat iri atau dengki. Tidak ada gunanya, justru merugikan diri kita sendiri. Fala budda an yutala al-kalam anha li khuturatiha, maka hendaknya di sini dipanjangkan pembicaraan tentang ini karena memang berbahaya. Ya, ibaratnya orang bahas, ya, seorang dokter spesialis bahas misalnya tentang penyakit berbahaya dan sebagainya, tentu panjang lebar karena bahayanya. Tidak seperti orang bahas tentang penyakit demam atau pilek dan sebagainya. Ya, semakin besar penyakitnya semakin dibahas lebih dalam. Nah, demikian pula di sini Syekh ingin menyampaikan kepada kita seluk-beluk tentang iri atau dengki supaya kita selamat. Fal hasadu fi talabil ilmi, ya, dan ini termasuk penyakit hati, ya. Jadi penyakit itu tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Fal hasadu, hasad dalam menuntut ilmu secara khusus bainal aqran, terutama di kalangan teman-teman. Ya, biasanya iri atau dengki itu satu apa istilahnya? Satu ini, ya. Satu profesi, satu apa ya? Bersaing gitu biasanya. Kemudian ada timbul iri atau dengki, ya. Yufsid ala talibil ilmi, ya, ini bisa menghancurkan atau merusakkan penuntut ilmu di dalam jalannya menuntut ilmu. Wa jurmul hasid, ya, dan kejahatan orang yang hasad itu telah dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, juga diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap kita membaca firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Falaq, ya, wa min syarri hasidin idza hasad, ya, kita berlindung kepada Allah dari godaan, ya, atau dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Ya, kemudian di lain ayat Allah berfirman, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih, ya, apakah mereka merasa iri, merasa dengki dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Ya, jadi ternyata iri atau dengki itu seakan-akan orang tersebut itu apa istilahnya? Menentang kehendak Allah memberikan anugerah kepada orang lain. Seakan-akan demikian, seakan-akan dia protes kepada Allah karena Allah memberikan nikmat kepada orang lain. Am yahsuduna nas, apakah mereka merasa iri kepada manusia atas apa yang Allah anugerahkan kepada mereka dari karunia-Nya? Faqad ataina, sungguh kami telah menganugerahkan kepada keluarga Ibrahim yaitu Alkitab dan juga Al-Hikmah, wa atainahum mulkan azima, dan kami anugerahkan kepada mereka kerajaan yang besar. Ya, artinya Allah itu maha berkehendak. Siapa yang diberikan nikmat, maka memang Allah kehendaki baginya. Ya, kita tidak boleh merasa iri atau dengki. Nanti akan disampaikan oleh beliau solusi-solusi menghadapi sifat iri. Kemudian di nas yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya,
Beliau bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling iri atau saling dengki. Kenapa? Kalau orang saling iri itu kan membuat nggak suka dengan yang diiri. Ya, sementara Nabi SAW itu membangun umat beliau untuk menjadi satu kesatuan. Ya, karena itu ada hak Muslim atas Muslim lainnya. Ya, seakan-akan tumbuh, ya, yang satu sakit, yang lainnya merasakannya. Kemudian juga ada nasihat menasehati, ya, ketika sakit disambangi, ya, kemudian juga memberikan salam kepada saudara kita dan seterusnya, ya, sehingga diharamkan dalam Islam itu perbuatan kedzaliman, ya, apalagi kepada saudara seiman, ya. Wala tabaghadu, ya, juga jangan kalian saling membenci. Dengan panjang hadisnya, ya, la tahasadu wa la tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Di sini jangan kalian saling hasad, ya, baik. Kemudian di hadis yang lain disebutkan la hasada, tidak boleh hasad, tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Apa dua hal itu? Yang satu, Allah berikan, ya, harta kepada seseorang, dia gunakan hartanya itu untuk kebaikan. Yang satu lagi, orang yang diberikan ilmu, yang dia gunakan ilmunya itu untuk kebaikan. Ya. Jadi hasadnya di sini bagaimana? Kita kepingin. Kalau punya harta, kepingin seperti fulan, punya ilmu, kepingin seperti fulan. Ya. Adapun yang lainnya maka nggak boleh. Ya. Baik iri, dengki, masalah harta, jabatan dan sebagainya. Ya. Nah, walil hasad asbab, ya. Hasad itu punya sebab-sebabnya. Ada solusinya. Jadi dia penyakit, tapi juga ada solusinya. Wa'lam, dan ketahuilah, anna hadzal amra, bahwasanya perkara ini, idza kana li nafsika, apabila ada pada diri Anda bagian dari kedengkian, fahadzari, maka berhati-hatilah, jangan engkau remehkan. Ya, karena ini berbahaya, ibaratnya virus atau sesuatu yang berbahaya dalam diri kita, jangan dibiarkan. Atau ada bakteri atau sesuatu yang berbahaya, cepat selesaikan, gitu ya. Jangan dianggap remeh. Li'annahu kazzar'i, karena dia seperti apa istilahnya itu, tanamannya yang meskipun kecil, nah nanti dia insyaallah bisa tumbuh, bisa berkembang. Wa yazdadu amruhu kullama ghafala, ya, dan akan bertambah keadaan hasad itu kalau seseorang melalaikannya, ya, tidak mengindahkannya, tidak berusaha menjauhkannya, ya, dan tidak memutuskan hasad tersebut dari dirinya. Wa adawatul hasad ashaddu ta'assulan fi nafsi min adawa ghairil hasad. Ya, permusuhan yang ditimbulkan oleh iri dengki itu biasanya lebih besar, lebih kuat daripada permusuhan karena selain iri maupun dengki. Berkata seorang penyair, kullul adawat qad turja mawaddatuha. Ya, jadi segala penyakit, segala permusuhan itu bisa diharapkan kembali menjadi kasih sayang. Illa adawah man adaka min hasadi, kecuali orang yang memusuhimu karena hasad. Ya, misalnya ada orang bertengkar karena salah paham dan sebagainya, itu lebih mudah baliknya daripada orang yang memusuhi Anda bukan karena punya masalah dengan Anda, tapi dia nggak suka dengan kenikmatan yang ada pada diri Anda. Paham ya? Jadi permusuhan, ya, itu diharapkan selesainya kembali kepada kasih sayang, kecuali permusuhan orang yang hasad kepada diri Anda. Ya, dasarnya nggak suka gitu. Dasarnya tidak suka dengan kenikmatan yang ada pada diri kita. Nah, mungkin orang itu jahil. Nah, kalau kita penuntut ilmu, maka aib kalau kita punya penyakit ini, gitu ya. Kita penuntut ilmu, tahu ayat, tahu hadis, ya, tahu bahayanya hasad, maka jangan sampai kita memiliki sifat hasad tersebut. Segera dihilangkan kalau ada sedikit dari hasad pada diri kita. Ada penyair yang lain mengatakan, waqad yanbutul mar'a ala damani thara
wa tabqa hazaratun nufusi kama hiya. Ya. Coba dibaca artinya. Syair yang kedua itu. Boleh jadi rumput itu, yang keras. Boleh jadi rumput itu tumbuh di atas tanah yang kotor, namun penyakit yang ada dalam hati akan senantiasa seperti apa adanya. Diulangi. Boleh jadi rumput itu tumbuh di atas tanah yang kotor, namun penyakit yang ada dalam hati akan senantiasa seperti apa adanya. Ya, jadi lebih susah mana? Penyakit di hati atau rumput tersebut? Lebih susah penyakit yang di hati. Ya, jadi untuk menghilangkannya dia. Nah, ya. Rumput tersebut bisa tumbuh di atas tanah yang kotor. Ya, adapun apa tadi? Hazaratun nufus, ya. Penyakit-penyakit hati itu bisa tetap seperti itu. Ya, ini kalau dibiarkan, ya, bisa semakin menguat di dalam hati seseorang. Karena itu Imam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, walihada yuqal, karena itu dikatakan, ma khala jasadun min hasadin walakinnal karimu yukhfihi wallaimu yubdihi. Ya, jadi tidak ada jasad atau badan atau jiwa seseorang itu yang lepas sama sekali dari hasad. Namun orang yang karim, orang yang mulia, yukhfihi, menyembunyikannya. Wallaimu, ya, orang yang tidak baik, orang yang durjana, ya, yubdihi, menampakkannya. Ya. Jadi al-insan dhaifut tab', ya, jadi manusia itu lemah keadaan asalnya. Ya, tentu dia mengalami ketergelinciran, salah satunya hasad. Terutama kepada al-aqran, kepada teman-teman kita sendiri. Wa bi khassa fi talabil ilmi, wa bi khassa fi talabatil ilmi, terutama di antara para penuntut ilmu. Apa dulu ini contoh dari para ulama dulu itu? Siapa namanya? Imam Bukhari, yaitu di masanya beliau sangat terkenal sekali. Nah, pernah beliau datang ke salah satu daerah, maka daerah tersebut masyarakatnya menyambut dengan antusias, para penuntut ilmu dan yang lain menyambut semuanya kedatangan Imam Bukhari. Nah, di daerah tersebut ada ulama juga, ya, seorang ulama, tidak perlu saya sebutkan namanya. Nah, itu mendengar kedatangan Imam Bukhari, ya, menjauh dari tempat tersebut. Ya, memang demikian ya keadaannya. Kadang-kadang ada seperti itu. Paham sampai sekalian. Ya. Kenapa ya? Mungkin beliau, ya, kalau pada orang awam tidak merasa gitu ya. Kalau pada ini, ya. Kalau katanya teman saya dulu ya, Ustaz Ahmad, saya lupa namanya. Itu beliau bilang pedagang ikan itu tidak akan iri kepada pedagang emas. Ikan tidak akan iri pada pedagang emas. Irinya ke siapa ya? Sesama pedagang ikan, gitu ya. Biasanya sama ininya, atau sesama penuntut ilmunya misalnya, atau di lingkungan masyarakat tetangga gitu, yang satu beli apa gitu. Pasti kan ada saja perasaan seperti itu. Yang sama ininya biasanya ada. Ya, karena itu kalau ada celaan yang kelewat batas dari ulama kepada ulama lain, tapi itu satu masa, itu dilihat dulu apakah ini celaannya tersebut ilmiah atau karena mungkin sebab ini, gitu ya. Bisa jadi, gitu ya. Nah, ya, seperti salah seorang imam, saya tahu namanya tapi tidak perlu saya sebutkan, itu menyebut imam lain itu, ya, dengan ungkapan yang sangat jauh, gitu ya. Ya. Bisa jadi karena satu zaman, ya, paham coba. Tidak mesti seperti itu. Kita perhatikan kalau ada seperti itu, maka di sini kita pahami bahwa ini sesuatu yang, ya, terjadi karena mudah-mudahan bukan karena sebab ini. Ya, tapi begitulah manusia, ya, sampai di level ulama pun kadang terjadi.
Ya, termasuk dalam bertanya itu kita kepada seorang ustadz, seorang ulama misalnya, itu jangan menyebutkan ulama lain gitu ya. Dulu ada ulama siapa, syekh siapa itu ditanya, wahai syekh bagaimana demikian, hukumnya demikian ya. Nah, beliau menjawab demikian. Lalu yang tanya itu membandingkan, ya, tapi Syekh Utsaimin demikian, Syekh itu marah. Ya sudah, tanya kepada beliau gitu. Jadi kita juga harus memahami keadaan orang yang kita ambil ilmunya gitu ya. Ya seperti tadi penyambutan kepada Imam Bukhari tersebut, mungkin mereka yang menyambut tidak merasa bahwasanya ulama yang di daerah tersebut mungkin hatinya bagaimana, tidak sampai ke situ gitu ya. Ya inilah percikan-percikan hasad ya dalam diri seseorang. Ala kulli hal, masing-masing introspeksi diri. Nah, ya seperti juga iblis. Ya, iblis itu kan asal muasalnya hasad dari iblis ya. Hasad. Kenapa? Melihat tuh ini Nabi Adam alaihissalam ini baru diciptakan kok langsung dikasih surga. Kemudian Allah muliakan, Allah ajari nama-nama, seluruh nama-nama. Kita malah disuruh sujud. Ya, itu kan bahasanya demikian. Dia masih junior, istilahnya masih baru. Kita sudah lama tinggal di surga, kok disuruh bersujud. Ya ini iblis tidak mau, durhaka, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kali ya, hasad ini dari iblis. Ya, kemudian juga ya terjadi ya di di kalangan manusia banyak sekali ya, dari iri atau dengki. Wa'adkur, dan aku ingat atau aku sebutkan bahwasanya Imam Zahabi rahimahullah taala berkata, ma khala mujtama' min at-taghayyur wat tahasud illa ma kana fi janibil anbiya war rusul. Ya, jadi masyarakat itu mesti ada saja ya terjangkiti penyakit iri ya, kecuali pada generasi para nabi dan rasul yang memang mereka maksum. Ya, karena itu kita juga harus ngerti ya jemaah sekalian. Misalnya kita tinggal di satu kampung gitu ya. Lalu ya di kampung itu kan yang tinggal bermacam-macam ya. Ada yang orang yang menuntut ilmu, ada yang jahil, ada yang macam-macam ya. Sehingga ketidaktahuan tentang dalil sangat bisa dimaklumi ya. Ketika kita beli sesuatu misalnya, itu mesti ada memancing ini ya, kecemburuan sosial. Ya, karena itu kita juga harus pandai berbagi. Berbagi. Ya, misalnya kita beli sesuatu, ya yang di sekitarnya itu mesti batin gitu ya. Mesti ada rasa iri atau dengki. Nah, untuk menghilangkannya bagaimana? Kita harus sering-sering berbagi. Ya, entah itu berbagi makanan atau apa, ini untuk melunakkan hati, menghilangkan sifat iri dan dengki tersebut. Ya, karena itu dalam Islam ada syariat zakat. Sehingga uang atau harta itu tidak hanya pada orang kaya, tapi juga muter kepada fuqara wal masakin. Ya, kan ada syariat zakat, ada infak, ada sedekah. Itu berbagi jemaah sekalian. Demikian. Baik. Walhasil, seandainya orang yang hasad itu memikirkan sedikit saja pada perkaranya, maka dia akan melihat annahu ya'taridu, dia itu pada hakikatnya menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak setuju dengan takdir Allah di mana Allah berikan nikmat kepada seorang hamba. Meskipun dia enggak bilang gitu, tapi seakan-akan ya, sama seperti orang gambar makhluk hidup, yaitu seakan-akan dia menyaingi ciptaan Allah. Padahal dia enggak ada niatan. Ya, tapi seakan-akan menyaingi ciptaan Allah. Seperti itu pula orang yang hasad, seakan-akan dia menentang takdir Allah. Seakan-akan, ya Allah, kenapa Engkau berikan nikmat kepada fulan? Nah, ini kan menolak, menentang atau tidak setuju. Nah, ini termasuk pembangkangan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Hinama an'ama 'ala 'abdihi bi ni'mah, ya, ketika Allah anugerahkan sebuah nikmat kepada hambanya. Ya, seakan-akan orang yang hasad itu ya mengisyaratkan bahasa hasadnya itu adalah menentang takdir Allah Subhanahu wa taala di mana Allah beri nikmat kepada seorang hamba. Berkata syair, "Ala qul liman kana li hasidan
Katakanlah kepada orang yang hasad kepadaku, atadri ala man asa'tal adab, tahukah engkau kepada siapa engkau berburuk dalam adabmu? Asa'ta 'ala Allah fi fi'lih, engkau telah berbuat keburukan kepada Allah di dalam perbuatan Allah, yaitu Allah anugerahi seorang nikmat. Li'annaka lam tarda li ma wahab, karena engkau tidak ridha apa yang Allah anugerahkan kepadaku berupa anugerah. Saya ulangi, katakanlah kepada orang yang hasad kepada diriku, tahukah engkau wahai orang yang hasad, sebetulnya perbuatanmu itu adalah su'ul adab, adab yang buruk. Engkau telah berbuat keburukan kepada Allah dalam perbuatannya karena engkau tidak ridha apa yang Allah berikan kepadaku berupa anugerah. Ini bentuk syair ya. Wahadil afa, dan penyakit ini itu menambah kerasnya hati, menambah kakunya hati. Wa tazidul 'abd bu'dan, dan menambah jauhnya hamba dari kebaikan. Walau annana fatahna babal munasahah, ya seandainya kita buka pintu nasihat selebar-lebarnya ya, dan kita minta nasihat kepada teman-teman kita, kawan-kawan kita, lakufina syarratil kalafah, tentulah akan hilang ya penyakit hasad ini. Karena itu dikatakan oleh Ahnaf bin Qais, al-atab atau al-itabu khairan minal hiqdi, teguran itu masih lebih baik daripada iri atau dengki. Falau anna kulla wahidin minna ra'a ala akhi taqsiran, kalau Anda lihat pada diri saudara Anda, teman Anda itu kekurangan, kesalahan ya, terutama mereka yang penuntut ilmu, maka segeralah nasihati, doakan kebaikan ya. Wa adam qabul at-tajrih bih, ya, Anda tidak ridho kalau dia dihina atau dicela atau diumpat, maka dengan itu la saluhat, akan baik perkara-perkara kita, urusan-urusan kita. Lakinna nafsa, tapi jiwa manusia, tadfa sahibaha ila ta'ali, biasanya menginginkan dirinya untuk tinggi, melebihi yang lain. Illam yaqtaruha sahibuha ya, wa yazumuha bizimamit tuqa wal wara, kalau tidak diikat dengan tali takwa dan juga wara. Paham yang dimaksud tadi? Jadi teguran itu masih lebih baik daripada hasad atau iri. Maksudnya itu sikap terus terang. Nah, ini insya Allah bisa menghilangkan sifat iri atau dengki jemaah sekalian ya. Jadi kalau memang ada kesalahan pada diri saudaramu, nasihati ya, jangan dipendam di dalam hati kemudian kita iri dengannya ya, maka ini tentu akan menumbuhkan sifat al-hasad ya. Kemudian disebutkan di sini alamatul hasid ya, tanda-tanda orang yang hasad. Ya, ini bisa sedikit bisa banyak ya, tergantung orangnya jemaah sekalian, tergantung kekuatan hasad pada diri seseorang. Di antaranya kalau ada sebagian dari sifat-sifat tersebut, maka segeralah menghindar, menjauh darinya. Ya. Di antaranya apa? Yang pertama, an yafrah bi khata' qarinih. Tanda orang yang hasad, dia suka kalau temannya tersebut keliru. An yafrah bi khata'i qarini, dia suka, senang kalau temannya itu keliru atau salah ya, dibiarkan. Nah, itu orang yang hasad seperti itu, tidak meluruskan, tidak membenarkan ya. Atau di kalangan pedagang misalnya ya, sama-sama berteman yang dua-duanya pedagang. Nah, yang satu melakukan sesuatu yang bisa merugikannya, yang satunya diam, tidak menyampaikan. Nah, ini nggak boleh, karena ini berarti menunjukkan yang tidak menyampaikan itu nggak suka. Sebetulnya disampaikan ya, karena ini termasuk nasihat ya, nasihat adinun nasihah. Yang terakhir itu kan wa'amatihim, dan untuk keumuman kaum muslimin. Nah, kalau dia senang, biar rugi, biar bangkrut, jadi aku nggak ada saingannya. Nah, ini penyakit apa? Hasad atau iri.
Ya, jadi nggak baik persaingan di sini, saudara sekalian. Bisa jadi Anda mengingatkannya supaya tidak rugi, itu Allah akan datangkan keuntungan di luar perkiraan Anda. Gitu ya, masya Allah. Ya termasuk di sini dalam dunia menuntut ilmu, ya engkau lihat saudaramu, temanmu itu, ya keliru dalam menjawab, itu bukan kita senang, tapi kita ingin meluruskan, menyampaikan yang benar. Dan kesalahan teman itu lebih besar dari kesalahan orang lain yang bukan teman kita. Karena teman itu biasanya bersaing dengan kita, bertanafus ya di dalam kebaikan. Wa huwa alladhi yunafisuhu baina mujtama'in nas, dan dialah yang biasanya satu arah dengan Anda dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Wa hadzal qarin huwa alladhi yukaddir alaihi safwatu syuhra. Ya, dan teman ini adalah sesuatu yang bisa yang menodai kesucian asyuhra. Wa kullama akhta al-qarin izdada farahu. Ya, setiap kali temannya itu keliru, ternyata dia tambah senang. Wasdadat bisyaratuhu, bertambah bahagianya karena dia menyangka bahwasanya kesalahan temannya akan mengangkat derajatnya, mengangkat derajat yang hasad tersebut. Nah, ini keliru. Sebetulnya kalau teman kita keliru, kita bersedih, kita kecewa gitu ya, bukan malah senang. Ya memang hasad ini ya penyakitnya iblis ya saudara sekalian. Ini memang bisa sedikit bisa banyak pada diri seseorang, tapi yang jelas yang selamat dari sini adalah para nabi dan rasul. Nah, kita berusaha membersihkan. Ya ibaratnya baju itu ada noda dicuci, nanti kena noda debu dicuci lagi, gitu ya saudara sekalian. Ya untuk bersih sama sekali dari semua penyakit hati barangkali berat. Ya, tapi kita berusaha untuk menjauhkan, menghilangkan apa-apa yang bisa menodai hati kita. Nanti disebutkan solusinya. Wahadil alamah, dan tanda ini tidaklah selamat kecuali sedikit dari kalangan manusia, dari kalangan penuntut ilmu, karena ini sifatnya batin. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala dan pelakunya. Sifat tersebut. Fa idza kanat hadhil khullah fi ahadin minna, kalau ada ya tanda tersebut pada diri Anda, maka segeralah ya al-iqla' anha, berhenti sama sekali dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya berlawanan ya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ya memang ini ya tinggi ya makomnya ya. Jadi menganggap orang lain itu seperti kita. Jadi orang lain dapat nikmat, kita senang karena kita menganggap dia itu seperti kita. Melihat orang lain jatuh, saudara kita seiman, kita bersedih karena seakan-akan kita yang jatuh. Ya, itu ada salah satu ucapan orang Arab. Ya, beliau sering memberikan nasihat. Dia bilang, "Ana wa anta ana." Gitu ya. Engkau dan aku. Itu masya Allah. Jadi menunjukkan sama, aku dan engkau itu sama. Gitu ya. Jadi apa yang menimpamu berupa keburukan, aku sedih. Apa yang engkau dapatkan berupa nikmat, aku senang. Ini makom yang tinggi sahabat sekalian. Nah kalau sudah ada pada kita perasaan seperti itu, hilang insya Allah hasad dan sebagainya. Kalau sudah ada kecintaan kepada saudara kita. Nah cerminan kecintaan tersebut bagaimana? Kita lihat ketika saudara kita, teman kita itu dapat nikmat, hati kita bagaimana? Kalau hati kita senang, insya Allah kita juga diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita menyetujui seakan-akan ridho dengan apa yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Kan gitu ya. Nah, yang kedua, an yafrah bi ghiyabi qarinih. Ini dalam dunia menuntut ilmu ya. Misalnya di kelas, di majelis ilmu, tanda orang yang hasad, dia suka kalau saingannya tersebut, temannya tersebut gak masuk, tidak hadir. Ya,
mungkin kalau kayak model gini nggak terlalu berasa ya, tapi kalau di yang formal yang ada nilai dan sebagainya itu ketika nggak hadir yang sama-sama biasa ranking atau apa itu, temannya nggak hadir seneng. Nah itu termasuk tanda hasad. Kalau gini insya Allah itu nggak ada hasad ya, karena nggak ada nilainya, nggak ada ujiannya. Apa perlu ujian insya Allah? Iya, iya, iya. Karena nggak ada kepentingan, gitu ya, nggak ada kepentingan nilai. Kalau di kelas yang formal itu ketika ada yang bersaing, yang sama-sama pinternya misalnya coba sekalian, ketika yang satu nggak hadir, kalau yang hasad itu malah senang. Karena kalau nggak hadir kan berarti ketinggalan pelajaran di hari itu. Kalau orang yang baik, orang yang tidak hasad, tentu dia akan membantu temannya yang nggak hadir tersebut. Oh kamu tadi nggak hadir kenapa? Sakit atau pergi? Aku tadi nyatet, nanti saya bisa kau salin. Nah, itu luar biasa sama sekali. Ya. Baik. Au bi'adami hudurih, atau di majelis yang semestinya dia hadir, dia nggak bisa hadir, lalu temannya tersebut malah merasa senang. Ya, atau dicontohkan di sini, ini panjangnya satu paragraf, tapi maksudnya itu di salah satu majelis yang diundang itu 2 orang misalnya untuk memberikan apa ya, ceramah misalnya. Yang satu nggak hadir, yang satu yang malah senang, karena otomatis dia saja yang menyampaikan. Nah, ini alamat hasad, alamat apa? Nggak baik. Paham ya coba sekalian? Karena dia merasa kalau dia sendiri yang menyampaikan itu kan pandangan semua tertuju kepada dirinya, tidak ada kesempatan lagi untuk berbagi kepada pemateri yang satunya. Ya misalnya dalam seminar misalnya, penyampaian nasihat-nasihat agama misalnya. Ya, ini bisa saja terjadi coba sekalian. Ya, ini kembalinya kepada ikhlas. Ya berarti dia tidak ikhlas. Kalau dia punya perasaan seperti itu, dia kepingin terus sekalian dia nggak hadir, sehingga 2 jam tersebut dia semua yang menyampaikan. Ini serakah sekali. Ya, semestinya berbagi 1 jam 1 jam, yang ini nggak ada harus diambil semua. Ini orang yang hasad sama sekalian. Ingin apa? Ingin tampil. Ya. Karena dia menyangka dengan ghiyabnya, dengan tidak hadirnya temannya tadi yang diundang, maka dia merasa bahwa itu meninggikan derajatnya. Padahal tidak, justru menurunkan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau orang yang nggak tahu isi hati kita. Ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, orang yang hasad itu jatuh ya derajatnya. Nilainya. Tapi orang yang baik, orang yang peduli itu justru ditinggikan. Ya kayak tawadhu ya. Tawadhu itu kan kelihatannya di mata manusia dia nggak punya bagian apa-apa, tapi di mata dalam pandangan Allah ditinggikan derajatnya. Orang sombong itu merasa dia punya segalanya, tapi dalam pandangan Allah dijatuhkan. Ya. Jadi Allah tidak suka orang yang sombong. Ya kayak ini, orang yang hasad Allah tidak suka, karena menentang kehendak Allah menganugerahi seseorang, gitu ya. Yang ketiga, ya, kita lanjutkan sedikit. Yang ketiga, an yusarra idza lumiza qarinuh aw thuliba wa yajidu fi qalbi rahatan nafsiyah. Jadi kalau temannya itu dicela, dia malah senang. Kalau temannya dighibai, diomongin yang enggak baik, dia malah senang. Bahkan dia tidak berusaha untuk melarang orang yang ghibah tadi, orang yang mencela temannya tadi, karena memang dia pada asalnya tidak suka. Jadi sekalian dia ada yang ini, dia merasa kan bukan saya yang mencela, tapi dia enggak menghalangi. Ya, ini juga alamat hasad. Ya. Wa hadza afwan wala syakka anna hadza muharram, tidak dilakukan, ini termasuk sesuatu yang diharamkan. Id inna ghibatal muslim al-'ami la tajuz, karena mengghibahi, membicarakan aib saudara kita muslim yang awam itu saja tidak boleh, apalagi membicarakan aib penuntut ilmu, apalagi membicarakan aib ulama, gitu ya. Nah,
masih ada beberapa tanda yang lain. Kita cukupkan dulu sampai di tanda yang ketiga ya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktunya sudah jam 5. Ada yang kurang jelas? Kita berikan waktu 1 menit 2 menit. Barangkali ada yang kurang jelas. Nah, Ustaz, memang tidak dipungkiri bahwa penyakit hasad itu memang sering mengingatkan kita, terutama saya juga. ya. Dan itu memang penyakit hati. Ya. Cuma terkadang kalau saya pribadi itu saya mau nasihatnya, karena sekarang dunia medsos, apalagi kita pandemi kan, jadi semua medsos terus. Kadang mata ini melihat kebahagiaan atau kesuksesan teman-temannya itu kayak tiba-tiba kayak teng di dalam hati kayak gimana gitu. Apa nasihat antum? Ya, sebelum antum solusi buat orang yang meng-share tadi itu kalau bisa tidak semua nikmat yang kita terima itu di-share. Jadi kita cerita nikmat itu kepada orang-orang yang senang sama kita saja gitu ya. Kalau di posting di Facebook, Instagram dan yang lainnya, kita tidak tahu yang melihat itu siapa. Ya, ada orang yang alim, ada orang yang berilmu, ada orang yang jahil, ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka. Ya, termasuk juga memposting misalnya istilahnya keharmonisan rumah tangga misalnya. Itu kesian nanti ada orang yang belum menikah misalnya akan melihat wah, ya gitu ya, ini kesian. Atau ada orang yang gagal dalam pernikahannya melihat ya gimana. Atau ada orang yang nggak suka melihat ya. Atau misalnya kita dapat harta atau apa atau kenikmatan ya, kemudian kita posting seluas-luasnya ini, khawatirnya ada yang tidak suka, nanti malah menimbulkan rasa hasad ya. Jadi kita meminimalisir dulu supaya nggak timbul hasad ya. Nah, bagi orang yang hasad sendiri jangan banyak berinteraksi dengan medsos. Jadi gunakan seperlunya. Iya, bukan berarti meninggalkan sama sekali. Tetap boleh, tapi jangan waktu-waktu kita itu banyak ke situ. Ya, karena berita itu biasanya berulang. Ya, sesekali saja. Dulu pernah kita bahas. Jadi jangan semua waktu untuk mendengarkan berita. Ya penting sesekali, misalnya seminggu 2 kali sudah cukup. Paling itu aja. Yang namanya wartawan atau jurnalistik pasti dia apapun itu disampaikan ya. Yang positif dan negatif, yang baik, yang enggak itu disampaikan. Untuk apa? Ya karena dia kewajibannya harus ada yang di-share. Harus ada yang dipublikasikan gitu ya. Kadang itu berulang-berulang lagi. Kemudian kaitannya dengan interaksi media sosial sekali lagi ya dibatasi gitu. Dibatasi sama sekalian. Karena ini sesungguhnya bisa menyita waktu-waktu kita. Ya sesekali saja. Nah, karena ilmu tidak di situ. Ilmu tidak di situ. Ilmu di majelis ilmu. Tapi kalau kita masih merasa butuh, ya silakan. Ya, seperlunya. Hati-hati. Hati-hati dalam men-share dan tidak semua itu harus kita baca. Ya, saya ikut di beberapa grup itu yang nggak bisa kita waktunya untuk membaca semua, gitu ya. Dan tidak merugikan sama sekali. Ya, tidak merugikan sama sekali karena kita yang posting siapa kita juga nggak tahu. Gitu ya. Yang rugi itu kalau kita tidak tahu Al-Quran, tidak tahu hadis, tidak tahu ilmu. Ya, kalau tidak tahu pasti nggak ada apa-apa. Ya, dulu Syekh Fauzan ditanya tentang Facebook, katanya Syekh Fauzan saya nggak punya Facebook. Nah, gitu ya, saya nggak punya Facebook. Tidak berarti kita melarang, tetapi hati-hati gitu ya. Kalau antum punya bisnis, punya sesuatu yang diperdagangkan, di-share ya mungkin antum butuh untuk berinteraksi dengan Facebook, Instagram dan sebagainya. Tapi tetap hati-hati. Gitu ya, tetap hati-hati. Dulu ada teman dia posting dagangan, terus dicantumkan juga nomor WA istrinya. Ternyata teman lama istrinya dulu waktu di sekolah atau apa itu WA gitu ya. Ya sampai hampir menghancurkan rumah tangga, tapi alhamdulillah Allah selamatkan. Ya, jadi hati-hati gitu ya. Ada orang itu yang niat kita baik berdagang dan sebagainya, tapi hati-hati juga ada yang memanfaatkan untuk yang lain. Nah, baik. Itu barangkali ya ikhwan fillah azakumullah. Ya, karena saya harus sholat di tempat lain di Saul Jajar, ada pengajian habis maghrib, jadi saya harus mencukupkan sampai di sini ya. Maghribnya 21 menit lagi.
Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Mas Ki. Itu ada nih. Kurang. Dapat tuh. Oh iya. Ayo.